badan hukum itu sudah luar biasa untuk sudah mengarah kepada lebih badan hukum, sehingga organisasi ini lebih formal gitu ya. Dan memang kalau udah formal memang ada program kerjanya itu. Kalau kami dulu perkumpulan biasa-biasa yang dengan Pak Bambang ngurusnya melempar ke sana lempar ke sini, ya itu ya sebelumnya ya. Itu zaman generasi tua dulu gitu. Jadi kalau sekarang sudah ada kemajuan, kalau program kerjanya seperti tadi itu sudah sangat baik. Baik, saya perkenalkan diri, nama saya Yusuf ya. Saya juga dari Dawar ya. Kalau di Pontianak sudah tahun berapa kita salah 89 ya, 89 sama dengan Bu Erta. Ya. Aku juga ditetapkan dulu Ya, baru sih. 89 kuliahnya. Iya. Jadi ya, lettingnya Bu Erta, Pak Bambang itu. Bambang Dawar, Ambaiti. Ambaite. Ambaiti gitu kan. Baik, itu. Jadi kalau mendengar rencananya tadi, ya kalau selama ini saya lebih aktivitasnya lebih kepada, kalau Pak Bambang Bider ini lebih pada pengkajian, tapi bergelutnya di bawah juga dengan masyarakat juga. Kalau saya lebih kepada pengembangan ekonomi ya. Saya lebih kepada pendampingan pemberdayaan. Dan sekarang kami juga kebetulan ada beberapa kegiatan di Bengkayang, di antaranya juga pengembangan ekonomi. Kalau sekarang itu pemerintah sedang mengembangkan BUMDes, kami juga masuk melalui program itu. Dengan Pak Dadon ini misalnya dengan UMKM, ada beberapa UMKM juga kita motivasikan di desa-desa ya. Salah satunya juga di Cipta Karya di Kecamatan Sungai Betung, Montrado, dan juga di Kecamatan Siti. Nah, saya hanya memandang dari mungkin menambah dari Pak Frido tadi yang berkaitan dengan rencana kegiatan usaha ini, saya lebih lihat dari aspek ekonominya. Nah, aspek ekonominya memang kalau kita lihat dari usaha ini, saya lihat teman-teman memilihnya karena ada potensi, ya ada potensi tempat. Itu saya lihatnya latar belakangnya kesannya seperti itu dulu. Artinya ada potensi tempat yang kita mau optimalkan. Nah itu yang sangat. Nah kalaupun pilihan usahanya saya rasa tidak masalah, akan masih. Tetapi produknya tadi yang Pak Frido bilang tadi dengan sistem pemasarannya. Kalau produknya tujuan kita ini memperkenalkan Kabupaten Bengkayang, otomatis kita orientasinya kepada sifatnya sosial atau mempromosikan ke daerah kita. Tapi kalau kita ini menjadi suatu badan usaha yang bisnis, tentu kalau hanya mengandalkan Bengkayang, produk Bengkayang yang kita promosikan di situ otomatis sangat kecil dan daya tariknya belum tentu bagi semua orang. Contohnya yang kita memperkenal kekayaan daerah, mungkin kekayaan daerahnya kalau hanya Bengkayang saja di situ orang datang kesannya minim. Kok yang dipamerkan misalnya orang luar datang kan ke sini, lihatnya Dayak kok macam-macam, kok di sini tidak ada yang saya mau ini kan tidak tertarik jadinya dia mau nyewa bisa mau foto atau mau video tadi. Jadi di sini kita artinya untuk bisnisnya itu kecil ya kecil. Tapi kalau kita mau bicara mempromosi Bengkayang, hal seperti itu tidak masalah. Nah tapi kalau kita mau bisnis, otomatis kita mau buat stand sepertinya stand Dayak apapun ada di situ, sehingga ketika orang mau foto itu tinggal pilih dia seleranya di sini. Nah, pilih masing-masing. Dan mekanisme juga teman-teman bisa bekerja sama dengan sanggar-sanggar atau teman-teman yang punya pakaian itu. Misalnya kalau kita mempromosikan di sini, mereka bisa tempatkan, tinggal bagi hasilnya berapa itu sekali sewa. Itu teknisnya saja sih. Kalau ada masalah teknis tidak harus kita mengadakan untuk kita beli. Nah itu strategi-strategi yang mungkin kita, sehingga ketika kita promosi orang mau nyewa mau apa itu sudah ada di semuanya lengkap di situ, orang bisa lihat jadi sesuai dengan seleranya. Nah itu kalau saya lihat dari aspek selain di sampingnya juga kita mempromosikan Bengkayang punya, bukan Bengkayang ditinggalkan gitu. Tapi itu kan pilihan orang masing-masing nantinya. Nah, kalau lihat kita juga kalau di rumah sini kan rumah Batang sini kan kesannya agak sepi-sepi, dan seperti kesan Rumah Radang. Kalau Rumah Radang kan setiap hari orang bisa mungkin ada yang berkunjung ke sana, sehingga kita bisa mobile misalnya seperti contohnya pada hari-hari tertentu orang
kita perkirakan orang kunjung ke rumah Radang ada. Di sana kita misalnya pakai mobil, pakai apa bisa sana. Untuk sewa seperti Pak Prido tadi bilang orang mau foto mau apa kita stay yang fotografer. Jadi kalau kita bicara bisnisnya seperti itu gitu. Nah, jadi kita tidak hanya menunggu gitu, tapi kita yang proaktif. Di mana ada kegiatan event atau orang ramai di sana kita bisa mobile. Nah, jadi itu hanya konsep marketingnya saja sih ya. Kemudian berkaitan dengan bebek ya. Karena saya juga sudah pernah mencoba juga bebek untuk pengemukan dan saya juga sudah survei pasar bahwa untuk bebek potensi pasarnya besar. Namun saat ini rumah makan di sini lebih banyak mendatangkan dari Jawa. Mereka mendatangkan pakai kontainer malah. Karena di sana sudah terjamin semuanya. Nah, kalau kita mau jadi bisnisnya itu betul-betul bisnis itu. Dan biaya untuk bebek ini sebenarnya cukup tinggi ya, supaya dia bisa mencapai target itu. Karena pakannya ini memang pakan yang standar, harus lengkap itu. Itu baru bisa mencapai target kualitas yang diharapkan. Dan tingkat kematian bebek ini kita lihat kesannya mudah, tapi hampir 10% itu akan tingkat kematian dari anaknya itu. Itu kalau bebek. Nah, dan dengan potensi kita mengandalkan pakan dari luar semua, itu costnya cukup tinggi kita. Dan harga itu memang cukup bersaing. Itu kalau dari bebek kalau pilihan. Nah, kalau Pak Prido menyarankan kalau memang ada diversifikasi dengan usaha-usaha lainnya seperti itu lebih bagus. Nah, dan idealnya juga saya karena mungkin nanti dari mahasiswa di sini juga kalau bisa optimalkan itu bukan hanya bebek itu sangat lambat perputarannya. Kalau bisa itu yang lebih mudah cepat itu biasa sayuran, jenis sayuran. Karena pengalaman selama ini kami mendampingi di Sungai Selamat di 28 Oktober itu, yang datang ke sana itu jadi penyewa lahan itu sekarang sudah banyak dari luar, bahkan ada dari daerah Landak dan mana itu nyewa lahan di situ untuk perkebunan sayur ya. Kalau perkebunan sayur kan relatif, paling itu modal saja yang diperlu untuk awal itu. Tapi sayur kalau produksinya itu lebih kontinu dan perputaran itu dan risiko juga bisa lebih cepat gitu kita tanggulangi gitu. Nah itu kalau dari sayuran, terutama sayuran daun ya. Nah itu kalau itu menjadi model, saya rasa itu salah satu kita kalau untuk membuka lapangan pekerjaan ya, untuk lapangan pekerjaan bagi yang memang mau bekerja, kata Pak Eko tadi ya, kalau dia punya keterampilan seperti itu otomatis dia nantinya punya keterampilan. Dan yang satu pemikiran kami selama ini memang salah satu pertanian di hampir semuanya di Indonesia, bahkan ini anak-anak muda itu kan hampir jarang yang pulang ke kampung, dan pulang ke kampung mau buat apa itu yang menjadi kalau kita promosikan sejak awal dari teman-teman mungkin dari ini membaca peluang pasar dan potensi desa, mungkin itu yang perlu ditangkap, itu dikembangkan dari mereka dari sejak berada di sini. Kalau kita di sini dulu zaman kami mahasiswa ya hanya kumpul-kumpul begitu, tidak ada media, tidak ada tempat untuk menyalurkan dan untuk belajar. Paling kita zaman-zaman paling ngumpul sama di mana bisa ngumpul, bahkan main judi itu aja pekerjaan, mabuk ya, beda ya. Itu. Jadi kesannya kita dulu memang begitu. Ya, maka ada semboyan teman-teman dari Bangkayang yang biasa cepat datang, cepat habis katanya. Nah, itu zaman dulu ya. Jadi sekarang kita sangat tertarik yang model ini membuka ada media tempat selain kuliah mereka juga belajar. Dan nanti mungkin selain belajar di sana mereka juga belajar bisnis dan jual di Pelomboyan situ. Nah, karena pengalaman kami juga hidupnya di Pelomboyan dulu, bagaimana membantu orang jual ayam apa segala. Nah, itu pengalaman zaman dulu. Jadi proses yang kita harapkan itu kita membuka jalan bagi anak-anak, terutama untuk yang mahasiswa untuk belajar sambil itu untuk mengarahkan mereka ketika pulang, terutama jurusan-jurusan yang relevan itu sangat kesempatan mereka membuat penelitian juga di situ. Nah, karena sekarang zamannya kurikulum merdeka kan, justru
justru mereka bisa berbuat apa itu yang Yang dicari. itu yang kita fasilitasi. Baik, mungkin itu sekedar dari saya. Kalau masalah untuk finansial mungkin nanti kita lihat sama-sama dulu, mungkin analisanya dulu yang seperti Pak Prigo tadi kita lihat. Nah, kalau kita jual proposal kan harus jelas nih sampai kapan PKP-nya, sampai apa itu. Nah, itu yang kita kaji. Baik, terima kasih. Selamat siang. Adil Katlino Bacuramin Kasurga Basengat Kajubata. Harus. Terima kasih Bang Yusuf untuk masukan dukungannya luar biasa dalam PKP lapangan. Selanjutnya saya ke Bang Sawal nih, walaupun mendampingi pasti punya ide-ide, punya ini yang bisa disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasurga Basengat Kajubata. Harus. Agun ka Batompar Berapayut ka Bahtangan Bapak Mata Sangkaru. Ai. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya Pak Dalon. Senang sekali bisa bertemu di sini untuk rekan-rekan yang mengisi di penjara. Sebenarnya saya ini cuma mengantar Pak Dalon. Tapi kan ada contoh untuk di dalam ya. Pertama-tama mungkin saya ucapkan apresiasi atas kepada komunitas SAB yang banyak sekali mengeluarkan ide-ide inovatif atau kreatif, salah satunya dalam rangka untuk dari solidaritas kita orang muda yang ada di Pontianak dalam mengembangkan suatu usaha ekonomistis ya, tadi sudah disampaikan Pak Fidanus. Tentu saya sangat mensupport secara pribadi dan nanti ke depan mungkin kita bisa bergandeng tangan Pak dalam untuk mengembangkan ini. Saya lihat tadi bisnisnya cukup bagus karena memang komunitas ini cukup bisa diterima masyarakat yang diutarakan tadi betul tidak bersifat profit oriented saja, tapi ada social responsibility yang menjadi daya tarik tersendiri bagi saya. Karena kalau kita hanya mengembangkan bisnis, tidak mengembangkan aspek lain seperti sosial kita kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin lagi studi di Pontianak, kurang terasa apa namanya. Bagi saya tidak merasa menarik. Namun tadi diutarakan oleh Pak Yohanes bahwa ini suatu program yang tujuannya tujuan mulia untuk bersama-sama kita menghidupkan komunitas ini, kemudian juga menggandeng teman-teman mahasiswa. Saya pikir ini cukup baik. Betul yang diutarakan tadi oleh Pak Prigo, saya menambah sedikit bahwa memang kedepannya usaha ini tentu harus dihitung benar-benar Pak secara detail supaya nanti kita tahu rate of return-nya itu seperti apa. Artinya supaya ya kegiatan ini tetap sustainable, tetap berlanjut, sehingga harapan kita ya ini menjadi suatu langkah awal supaya kita bisa mengembangkan usaha-usaha yang benar. Artinya harapannya menjadi role model atau contoh lah kita sekali bahwa kita mampu berbuat di bidang pemberdayaan ekonomi dan sosial tadi. Kemudian yang kedua untuk usaha display atau apa namanya suatu tempat jual elektronik, saya pikir Bengkayang cukup, kalau boleh dikatakan culture of diversity-nya cukup beragam. Kita tahu sendiri dari susunya banyak sekali kan. Artinya ini juga suatu peluang Pak kita kembangkan. Cuman mungkin perlu kita gali bersama-sama seperti disampaikan Pak Bang tadi, masing-masing punya ciri khas tadi, terkait mungkin dari ciri khas pakaian masing-masing, kemudian produk-produk itu yang perlu kita gali. Menjadi hal yang menarik ke depan bahwa kayak gini loh, kredit kita dari sisi kulturnya seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Harapan saya mungkin ini dapat terus berlanjut dan kekompakan tetap semakin dijalin dan terus. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasurga Basengat Kajubata. Harus. Baik, terima kasih Bang Sawal untuk masukan dukungannya, karena beliau memang asli Bengkayang juga kan.
Saya kira semuanya sudah diberi kesempatan. Kalau pengurus pengawas dari perkumpulan, saya kira mungkin kita tinggal diskusikan internal tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini. Jadi mungkin supaya efek waktu, saya tidak memberi kesempatan kepada pengurus pengawas untuk menyampaikan ini. Nanti kita akan membuat pertemuan internal sebagai tindak lanjut, sehingga nanti mungkin target yang memang sementara ini kita buat adalah di tanggal 1 itu hari lahir Pancasila, hari lahirnya galeri. Karena itu yang mau kita inikan. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita bisa realisasikan ini semuanya. Saya kira kalau ini sudah cukup ya. Kemudian kalau memang bisa direspon ini silakan, ada list yang kita berikan. Tapi kalau memang tidak bisa mungkin nanti tinggal dikomunikasikan. Kalau memang masih harus menunggu estimasi lengkap dan lain sebagainya, ya kami bisa memahami itu. Tapi bahwa memang kalau memang sudah ada yang ingin disampaikan silakan nanti di list itu. Artinya untuk galeri sekali lagi bisa dua-duanya, ya. Bisa dalam bentuk investasi modal maupun investasi menyimpan koleksi di rumah pindah ke sini. Nanti biar Bu Herda dan kawan-kawan yang tukang ininya merawatnya di sini ya, merawat. Kemudian tadi masukan yang luar biasa dalam rangka mengkolaborasi ini, sehingga memang karena ini etnik ya, yang kita galerikan juga etnik ya, jadi dipadukan sehingga memang menjadi nilai ekonomis lain ya, sehingga ada foto booth memang sudah kita rencanakan, tinggal mungkin nanti ini diinikan untuk foto booth sehingga orang bisa langsung sewa pakai ya gitu. Jadi memang ada tempat-tempat tertentu memang sudah nanti kita kerjasama juga nanti dengan kawan-kawan di travel, ketika mereka ada tamu bisa mereka arahkan ke sini untuk foto saja seperti itu. Nanti kita coba inikan sehingga intinya bahwa kita semua ini menjadi bagian dari seorang pemasar, sehingga mohon nanti kalau ini sudah diinikan kita bisa menginformasikan keberadaannya, dan kita harapkan nanti ketika launchingnya ya kami undang mungkin bisa hadir kembali. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kita semuanya. Saya rasa pertemuan kita hari ini cukup ya. Ada Bu Hendra? Bingung. Oh ya, mau direspon. Oh ya, silakan. Beliau ada, terima kasih Pak. Jadi silakan. mohon izin, tadi kayaknya ada bertanya baju yang mau dibeli itu yang seperti apa. Jadi terus terang kami juga masih bingung. Tadi ide-ide yang lain itu memang bagus. Tadi dari Pak Bambang Pideri kita perlu mengangkat juga busana-busana kita. Kemarin saya sempat dikirim video dari Bengkayang waktu acara ulang tahun ya. Itu bagus sekali. Ada baju apa? Baju Adi kan namanya itu. Padahal kita sama ini nggak ngerti kalau itu dari Bengkayang. Tahunya kalau lihat yang bagus-bagus itu kan Manado atau dari mana-mana gitu. Ternyata daerah kita tuh banyak yang bagus. Nah, terkait dengan tadi pakaian apa yang mau kita adakan. Nah, kami punya sekarang memang kenapa dia maning-maning yang kita punya, karena selama ini kita tidak tahu Bengkayang itu seperti apa. Di mana nyarinya kita nggak tahu. Nah, kami berharap mungkin di pertemuan ini nanti kalau memang ada, sebetulnya ini kan baru mau pesan nih, baru pesan. Nah, kalau memang ada contoh baju-baju itu juga mungkin menjadi hal yang perlu kita dorong ya. Selain nanti memang koleksi kita itu terdiri dari berbagai jenis baju adat Dayak, kita juga mesti ada jenis-jenis yang dari Bengkayang itu. Nah, itu maksud saya. Cuman kami memang terbatas untuk sebut itu seperti apa, saya juga belum punya bayangan. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang punya ini bolehlah di-share mungkin kita. Itu seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang di Bengkayang tuh bingung. Yang punya ciri khas itu orang Bidayuh sama orang Sebujit Jagoy. Bekati sendiri itu belum ada. Ini ngakunya kayak gini, ini ngakunya kayak gini nih. Nah, sebenarnya event tahun ini, sebenarnya event Berapi Sawah tahun ini untuk kita mau memfinalkan yang Bekati Lara itu seperti apa, ini seperti apa, itu targetnya. Kalau saya kemarin mau meneruskan itu, karena di Berapi Sawah kemarin saya hanya bisa mencetuskan kelangkap sebagai salah satu instrumen kegiatan adat di Bengkayang itu kelangkap. Yang kedua, makanan ciri khas Berapi Sawah
sampai puing sagon itu menjadi yang harus ada ketika berwisata, karena zaman dulu itulah makanan yang ada, amping puing sagon itu. Anda tahu nih apakah mereka lanjutkan atau tidak, ya ini yang susah kayak gitu. Nah, jadi memang baju yang justru belum final itu orang Pekati. Mau Pekati apalah karena itu belum ada tuh. Semua ngaku ya ini model gini, udah nggak ada, belum ada. Sampai yang kita ucapkan tadi itu kan hanya ini aja nih. Jadi belum ada ininya. Nah, masih kita memang harus berjuang untuk itu. Ya. Tapi bahwa ini menjadi bagian promosi, oke, tapi juga bisnis juga harus jalan. Karena kalau mengutamakan promosi tanpa bisnis, ya tidak maju. Makanya dua-duanya. Artinya budaya Bengkayang tetap ada, tapi untuk mengakomodir yang lain kita bisa masuk di sini. Ya. Saya punya ini Pak, punya kerinduan. Kalau misalnya dari komunitas kita ini bisa menginisiasi suatu seminar sehari, itu barangkali bisa kita lebih bisa mendapatkan feedback, kemudian input dari dari kawan-kawan lain yang barangkali tahu soal itu berkaitan dengan paten adat tadi. Karena sejauh ini saya melihat ada kecenderungan kita kebingungan kita itu kita mau condongnya ke Sebujit, ke Jagoy atau kemana. Padahal kita sebenarnya kalau kita lihat dari kebudayaan material kita itu, terutama baju adat ini ada. Kalau misalnya kita mau menggali lagi, nah untuk menggali ini kan kita perlu wadah. Menggali yang waktu saya tadi kita bisa buat satu acara seminar sehari itu aja, sekedar usul. Baik, terima kasih. Nanti kita diskusikan karena ini core-nya lebih banyak DAD sebenarnya. Ya. Ya, bagaimana kita, karena kalaupun kita buat ada hasilnya, tentu ada lembaga yang memang harus menyatakannya. Nah, ini yang lambat. DAD kita Pak, terus terang aja saya. Kemarin banyak hasil berapik sawah itu tidak dilanjuti. Makanya saya ketika saya disuruh lagi ketua, saya tidak mau. Karena saya tidak mau melakukan pekerjaan yang sia-sia. Artinya ketika ini ada motif kelangkak itu sudah ada. Nah, maksud kita ini kan yang harus diakui dulu nih supaya ini bisa kita patenkan. Nah, ini proses ini tidak jalan, Pak. Nah, karena prosesnya tidak jalan, artinya kita membuat sesuatu itu jadi buyar lagi. Nah, ini motif sampai kemarin dulu pernah mereka lombakan untuk logo berapik sawah itu, tidak juga dipatenkan. Kemarin berapik sawah kemarin target kita itu. Logo ini harus paten, sehingga nanti begitu berapik sawah itu tidak muncul lagi logo-logo. Jadi sekarang yang ada itu logo panitia. Kalau saya menyebutnya itu logo panitia berapik sawah, bukan logo berapik sawah. Karena setiap panitia buat logo. Ya kan? Kalau logo berapik sawah, siapapun panitianya itulah dia. Tapi sekarang kan enggak, satu buat logo sendiri, besok panitianya logo sendiri. Berarti kan logo panitia, bukan logo berapik sawah. Kayak gitu. Nah, ini enggak, kita sudah dorong Pak. Kebetulan saya dorong, tapi kalau saya melihat kondisi kayak gitu, saya enggak mau kerja percuma. Capeknya udahlah cukup sekali aja. Kalau kita berprogres saya mau, tapi enggak berprogres saya enggak mau. Nah, itu kalau saya kayak gitu ya. Nanti kita ini kan kita bisa dorong untuk itu. Saya kira itu ya. Terima kasih, diskusi luar biasa. Nanti tentu banyak hal yang bisa kita diskusikan, tidak hanya untuk kita yang di sini, tapi juga menjadi bagian input kita bagi Kabupaten Bengkayang ya. Sehingga kehadiran kita di sini juga tetap memberi dampak kepada Kabupaten Bengkayang, di mana kita pernah merasakan keberadaan kita Bengkayang. Kalau saya ini sekarang aneh, jadi ketua pertemuan, tapi KTP saya udah pindah Bengkayang. Enggak. Kalau dulu KTP-nya Pontianak, nah, sekarang udah setahun KTP-nya Bengkayang. Ada secara de facto dan secara de jure. Nah, mau buat 2 KTP enggak bisa, itu masalahnya. Baik, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi untuk kita semuanya. Mohon maaf jika dalam pertemuan ini hal-hal yang tidak berkenan.
termasuk mungkin apa yang kita lakukan, kita sajikan kepada kita semua tidak berkenan, kami mohon dimaafkan. Kami tetap terus menunggu dukungan dan kerjasama kita semuanya. Sekali lagi ini dalam rangka kebersamaan kita sesama anak Bengkayang, sehingga kita menjadi bagian yang terus menggelorakan Bengkayang, sehingga kita bangga menyebut diri kita orang Bengkayang. Sekian, terima kasih, selamat sore, salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacura Mingka Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Agut Kak Batu Ampar, Barembau Kak Tangan, Bapama Kak Sengkaro. Hai. Baik, demikianlah pemaparan dari Pak Markus. Oh ya, nanti kalau mau kita lihat galeri walaupun belum dikemas. Dan juga terima kasih untuk inputnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, pada hari raya kenaikan Yesus ke surga ini, kami memulai langkah awal untuk menggali semua potensi yang ada. Dan kami mencoba untuk membuat unit usaha. Semoga 2 unit usaha ini merupakan penggerak awal untuk kami bisa menggali potensi-potensi Bengkayang di masa sekarang dan masa yang akan datang. Berkatilah kami warga Kabupaten Bengkayang, terutama yang tinggal di Kota Pontianak, agar terus berkontribusi untuk kemajuan Bengkayang, kemajuan Kalimantan Barat, dan juga kemajuan Indonesia. Dan akhirnya kami bisa mencapai kesejahteraan bersama berkat kehendak-Mu. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing untuk aktivitas yang lain. Lindungilah kami agar selamat sampai ke rumah kami masing-masing. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.